Salam Nusantara, Rahayu untuk kisah anak semua. Berjumpa lagi dengan Herlando di Sasana Sastra ya. Channel yang secara khusus membahas sejarah dan budaya Nusantara. Di malam hari ini kisah anak semua bahwa kita akan membahas lebih lanjut secara berseris tentang tembang, utamanya tembang Jawa ya. Dan juga hari ini masih tembang dolanan yang berjudul Padang Bulan. Dan ini akan kita bahas maknanya, filsafatnya seperti itu ya. Oke, akan kita bahas segera, tapi jangan lupa siapkan kopinya, kemudian bakar rokoknya, kita belajar bareng-bareng. Tembang dolanan Padang Bulan ya, di sana semua itu sebenarnya memiliki 2 bait ya, tapi di sini akan saya bahas 1 bait dulu ya. Dalam 1 bait terdiri dari 4 baris lirik lagu ya. Kalau di sana menyimak semua tentang konten saya sebelumnya, yaitu tentang mentok ya, kemudian jubla suweng ya. Kita pun akan membahasnya seperti itu ya, perkata kemudian diartikan dalam bahasa Indonesia, kemudian makna filsafat keseluruhannya seperti apa ya. Oke, kita langsung menuju ke baris pertama ya. Di sana tertuliskan Yu Prokonco dolanan ning jopo ya. Ayo teman-teman, kita bermain di luar ya. Ini yang dimaksudkan bermain di luar itu apa gitu ya. Bermain di luar adalah bermain, istilahnya melakukan sesuatu ya, di luar kegiatan kita sehari-hari ya, di luar kegiatan kita sebagai manusia lumrah ya, makan, tidur, bekerja, kemudian berinteraksi dengan keluarga, berinteraksi dengan tetangga, dan lain sebagainya ya. Nah, kita diajak untuk naruh itu dulu, taruh dulu kegiatan itu ya. Dan ini berhubungan dengan baris yang kedua, Padang Bulan padange kaya rino, atau sekarang terang bulan dan begitu terang sampai seperti siang hari. Nah, dalam falsafah Jawa ya, orang Jawa terkadang mengibaratkan, mengandaikan gitu ya, mengibaratkan Tuhan sebagai benda-benda langit ya, seperti matahari, bulan, dan lain sebagainya. Bahkan nafas, angin itu pun adalah dikatakan juga sebagai tanda keberadaan Tuhan. Nafas ini adalah tanda kita hidup, dan hidup itu adalah bagian dari Tuhan itu sendiri gitu ya. Nah, padang bulan ini diartikan sebagai Tuhan gitu. Di sana ada Tuhan, dan Tuhan itu adalah terang dunia, seperti itu. Ini juga berhubungan dengan baris yang ketiga. Yu Prokonco dolanan ning jopo, padang bulan padange kaya rino, rembulane sing wis awe-awe gitu. Jadi rembulane ngawe-ngawe, atau rembulannya sudah mengajak kita gitu. Ayo seperti itu. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa rembulan atau bulan itu adalah gambaran daripada Tuhan sendiri. Jadi Tuhan itu sudah mengajak kita gitu. Untuk apa gitu kan? Ya pastinya untuk mengabdi sama beliau. Dan ini mengabdi sama beliau itu ditunjukkan di baris keempat ya. Ngelingake ojo podo turu sore ya. Mengingatkan agar kita tidak tidur di sore hari, itu bermalas-malasan seperti itu ya. Tapi kita diajak untuk meluangkan waktu sejenak ya, agar kita itu disarankan untuk menyembah kepada Tuhan.
di malam hari. Dan kenapa kok di malam hari seperti itu? Karena di dalam kepercayaan Jawa, ketika kita menyembah Tuhan itu memang terbaik adalah di malam hari. Kenapa? Karena suasana tenang, sudah kita tidak melaksanakan kegiatan apapun, seperti itu. Nah, kalau dari satu bait ini tadi kita rangkai semua dalam satu makna filsafat, ya, itu jadinya seperti ini. Bahwa, ayo teman-teman semua, ya, kita taruh kebiasaan kita sehari-hari, bekerja, kemudian bermain, makan, tidur, dan lain sebagainya, kita taruh dulu, gitu ya. Kita lakukan kebiasaan di luar kebiasaan kita, ya, di luar kebiasaan kita seperti itu tadi. Dan untuk apa? Karena di sana ada Tuhan, gitu loh. Ada Tuhan yang sinarnya terang, yang mengajak, yang sudah mengajak kita. Tuhan itu mengajak kita untuk berbakti kepada Beliau, menyembah kepada Beliau, seperti itu. Dan kita disuruh meluangkan waktu sejenak, yaitu di malam hari, untuk kita selalu mengheningkan cipta kita kepada Tuhan. Jadi dalam lirik pertama ini kita sudah diingatkan, ya. Nah, kalau kita mau istilahnya menggali lagi, makna ini sungguh spiritual banget, ya. Sungguh sangat istilahnya mengandung falsafah hidup, agar kita itu tidak selalu melakukan kegiatan kita sebagai manusia, ya, ya makan tidur, nggak hanya itu, nggak hanya makan tidur kemudian bekerja bermain nggak hanya itu, tapi juga kita juga harus selalu meluangkan waktu sejenak agar kita itu mengheningkan diri kita untuk menyembah kepada Tuhan, bersembahyang kepada Tuhan. Nah, di bait pertama ini saja kita sudah menemukan bahwa makna spiritual di dalam tembang dolanan, walaupun sekali lagi itu dinyanyikan oleh anak-anak, ya. Dan kalau ini kita aplikasikan ke anak-anak, kita ajarkan kepada anak-anak, gitu ya, bahwa misalkan ini kita mengajarkan sebuah lagu Padang Bulan kepada anak-anak, kemudian kita artikan secara bahasa Indonesia yang dia mengerti, kemudian makna filsafatnya kita ajarkan, ini sungguh sangat baik sekali untuk perkembangan anak-anak kita. Dan juga ini dimaksudkan oleh para leluhur kita, ya, para pujangga di zaman dahulu, ini juga sebagai bentuk pembelajaran, saya kira, ya, agar anak-anak itu tidak hanya bermain, ya kan, tidak hanya istilahnya melakukan aktivitas mereka, tapi kita juga diajarkan anak-anak untuk menyembah, bersembahyang, seperti itu, ingat akan Tuhan, ya. Apalagi ini kita ajarkan kepada orang yang dewasa, gitu. Kalau anak-anak aja kita ajarkan waktu luang, meluangkan waktu, gitu ya, meluangkan waktu untuk bersembahyang, menyembah kepada Tuhan, apalagi yang tua atau yang dewasa, gitu. Dan saya kira makna tembang ini begitu meresap, tidak hanya untuk anak-anak tapi juga orang dewasa, gitu ya. Jadi dari sini sana semua saya hanya membahas yang bait pertama dulu, ya, walaupun bait kedua juga ada. Nanti akan saya bahas next di kelanjutannya. Untuk itu demikian di sana semua pembahasan singkat dulu tentang Padang Bulan part 1. Next part 2 akan kita bahas. Demikian, saya Irlando, salam Nusantara, Rahayu.